Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang beranggotakan saya, Dela Gusti Herwianti, kemudian ada Elsie Novia, yang ketiga ada Esther Trianti, yang keempat ada Marlina Octavia, dan yang kelima ada Nova Rosalinda. Baiklah, langsung saja saya mulai materi pertama, yaitu mengenai lingkungan bisnis yang mempengaruhi perilaku etika. Etika bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip, aturan, atau norma yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Etika sebagai norma dalam suatu kelompok bisnis akan dapat menjadi pengingat anggota bisnis atau dengan lainnya mengenai suatu tindakan yang terpuji atau good conduct yang selalu harus dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan bisnis yang terkait tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada setiap pemilik usaha perlu menyadari faktor-faktor untuk melihat perubahan perilaku karyawannya. Di antaranya yaitu yang pertama ada budaya organisasi. Keseluruhan budaya perusahaan berdampak dengan bagaimana karyawan melakukan diri dengan rekan kerja, pelanggan, dan pemasoknya. Yang kedua ada ekonomi lokal. Jika pekerjaan yang banyak dan ekonomi booming, karyawan secara keseluruhan lebih bahagia dan perilaku mereka dapat dicerminkan pada saat kinerja itu. Di sisi lain, saat-saat yang sulit dan pengangguran yang tinggi, karyawan dapat menjadi takut dan cemas tentang memegang pekerjaan mereka. Yang ketiga, reputasi perusahaan dan komunitas. Jika perusahaan dipandang sebagai pilar masyarakat dengan banyak goodwill, karyawan lebih cenderung untuk menunjukkan perilaku serupa karena pelanggan dan pemasok berharap besar dari mereka. Kemudian yang keempat ada persaingan di industri. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif, perilaku etis terhadap pelanggan dan pemasok dapat menyelinap ke bawah sebagai karyawan berebut untuk membawa lebih banyak pekerjaan. Selanjutnya ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi perilaku etika bisnis, yaitu fisikal adalah kualitas air dan udara serta keamanan. Yang kedua ada moral, kebutuhan akan kejujuran atau fairness dan keadilan atau equity. Yang ketiga ada bad judgment, kesalahan operasi kompensasi eksekutif. Dan yang keempat ada activist shareholders, yaitu shareholder etis, konsumen, dan environmentalist. Yang kelima ada economic, yaitu kelemahan dan tekanan untuk bertahan. Yang keenam ada competition, yaitu tekanan global. Yang ketujuh ada financial malfeasance, yaitu berbagai skandal akuntansi dan keuangan. Yang ke-8 adalah governance failures, yaitu pengakuan THD, arti penting good governance, dan isu-isu etika. Yang ke-9 ada accountability, yaitu kebutuhan akan transparansi. Yang ke-10 ada sinergi, yaitu publikasi perubahan-perubahan yang berhasil. Yang ke-11 ada institutional reinforcement, yaitu hukum atau undang-undang baru untuk mereformasi praktik bisnis dan profesi. Kesaling tergantungan antara bisnis dan masyarakat. Perusahaan yang merupakan suatu lingkungan bisnis juga sebuah organisasi yang memiliki struktur yang cukup jelas dalam pengelolaannya. Ada banyak interaksi antara pribadi maupun institusi yang terlibat di dalamnya. Dengan begitu, kecenderungan untuk terjadinya konflik dan terbukanya penyelewengan sangat mungkin terjadi, baik di dalam tataran manajemen maupun personal dalam setiap tim maupun hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Berikut ini adalah beberapa hubungan kesalingtergantungan antara bisnis dengan masyarakat. Yang pertama, hubungan antara bisnis dengan langganan atau konsumen. Adapun pergaulannya dengan langganan ini dapat disebut di sini misalnya saja yang pertama, kemasan yang berbeda-beda membuat konsumen sulit untuk membedakan atau mengadakan perbandingan harga terhadap produknya.
Yang kedua, bungkus atau kemasan membuat konsumen tidak dapat mengetahui isi dalamnya. Yang ketiga, pemberian servis dan terutama garansi adalah merupakan tindakan yang sangat etis bagi suatu bisnis. Yang kedua, hubungan dengan karyawan. Manajer yang pada umumnya selalu berpandangan untuk memajukan bisnisnya, seringkali harus berurusan dengan etika pergaulan dengan karyawannya. Pergaulan bisnis dengan karyawan ini meliputi beberapa hal, yakni penarikan atau rekrutmen, latihan atau training, promosi atau kenaikan pangkat, transfer, demosi atau penurunan pangkat, maupun layoff atau pemecatan atau PHK. Ada hubungan antar bisnis. Hubungan ini merupakan hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Hal ini bisa terjadi hubungan antara perusahaan dengan para pesaing, grosir, pengecer, agen tunggal, maupun distributor. Yang keempat, ada hubungan dengan investor. Perusahaan yang berbentuk persoalan terbatas dan terutama yang akan atau lebih go publik harus menjaga pemberian informasi yang baik dan jujur dari bisnisnya kepada investor atau calon investornya. Yang kelima, ada hubungan dengan lembaga keuangan. Hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan, terutama pajak, pada umumnya merupakan hubungan pergaulan yang bersifat finansial. Selanjutnya ada 2-3 kepedulian pelaku bisnis terhadap etika. Pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi, sewaktu terjadinya excess demand, harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis, dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan excess demand, pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya, dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain yang pertama ialah pengendalian diri. Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Yang ketiga, ada mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. 4. Menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya. Harus terdapat jaringan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah. 5. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa mendatang. 6. Menghindari sifat limbaka, yaitu kata beleks, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. 7. Mampu menyatakan yang benar itu benar artinya kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit. Sebagai contoh, karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan kata beleks dari koneksi, serta melakukan kong kali kong dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan solusi serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. 8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. 9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. 10. Menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. 2.4 Perkembangan dalam etika bisnis. A. Situasi dahulu pada awal sejarah filsafat Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas
bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Dalam filsafat dan teologi abad pertengahan pembahasan ini dilanjutkan. Dalam kalangan Kristen maupun Islam, topik-topik moral sekitar ekonomi dan perniagaan tidak luput pula dari perhatian filsafat atau teologi di zaman modern. B. Tahun 1960-an. Dalam tahun 1960-an, terjadi perkembangan baru yang dilihat sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis dalam dekade berikutnya. Dasawarsa 1960-an ini di Amerika Serikat dan dunia barat pada umumnya ditandai oleh pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas, revolusi mahasiswa, atau mulai di ibu kota Prancis bulan Mei 1968. C. Tahun 1970-an. Etika bisnis sebagai suatu bidang intelektual dan akademis dengan identitas sendiri mulai terbentuk di Amerika Serikat tahun 1970-an. Jika sebelumnya etika hanya membicarakan aspek-aspek moral dari bisnis di samping banyak pokok pembicaraan moral lainnya, atau etika dalam hubungan dengan bisnis, kini mulai berkembang etika dalam artian sebenarnya. D. Tahun 1980-an. Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Mula-mula di Inggris yang secara geografis maupun kultural paling dekat dengan Amerika Serikat. Tetapi tidak lama kemudian juga negara-negara Eropa Barat lainnya semakin banyak fakultas ekonomi atau sekolah bisnis Eropa mencantumkan mata kuliah etika bisnis dalam kurikulumnya sebagai mata kuliah pilihan ataupun wajib ditempuh. 10 tahun kemudian sudah terdapat 12 profesor etika bisnis pertama di universitas-universitas Eropa. E. Tahun 1990-an. Dalam dekade 1990-an sudah menjadi jelas etika bisnis tidak terbatas lagi pada dunia barat. Kini etika bisnis dipelajari, diajarkan, dan dikembangkan di seluruh dunia. Kita mendengar tentang kehadiran etika bisnis di Amerika Latin, Eropa Timur, apalagi sejak runtuhnya komunisme di sana sebagai sistem politik dan ekonomi. Tidak mengherankan bila etika bisnis mendapat perhatian khusus di negara yang memiliki ekonomi yang paling kuat di luar dunia barat. 2.5. Etika bisnis dan akuntan. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi, dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan, juga merupakan alat untuk sarana untuk klien, pemakaian laporan keuangan, atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena memiliki serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada kata-kata yang kurang dan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.